Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, selamat datang pada kegiatan webinar kita pada siang hari ini dengan tema Get to Know Arup Graduate Development Program. Perkenalkan, nama saya Mita dan saya akan memandu kegiatan kita pada siang hari ini. Nah, siang hari ini juga kita sudah kedatangan pembicara yang super keren dari Arup Indonesia. Di sini ada Pak Leonardi. Selamat siang, Pak. Ya, beliau merupakan Iya, Associate Principal di Arup Indonesia. Selamat datang, Pak, pada kegiatan webinar hari ini. Kemudian juga ada Mas Yustian Suprapto dan juga ada para graduate planner yaitu Mas Gandri, Mbak Nabila, dan juga ada Mbak Eriska. Nah, pada siang hari ini kita akan cari tahu nih mengenai Arup Indonesia itu sendiri, kemudian proyek yang sudah dijalankan apa saja, dan juga sharing ya, sharing bareng. Jadi nanti untuk teman-teman yang mau tahu lebih lanjut boleh langsung ditanyakan gitu. Nah, untuk lebih detailnya mungkin kita langsung masuk ke sesi pemaparan. Di sini juga sudah ada para pembicara yang sudah hadir semua, para pembicara dari Arup. Jadi kita bisa langsung untuk mencari tahu tentang Arup Indonesia itu sendiri. Baik kepada para pembicara, baik, hari ini kita kedatangan pembicara yaitu ada Pak Leonardi, Pak Yustian, Pak Gandri, dan juga Mbak Nabila dan juga Mbak Eriska. Untuk itu saya persilakan kepada para pembicara untuk memaparkan materinya pada siang hari ini. Silakan, Pak. Selamat siang semuanya. Terima kasih untuk pihak PDCMUI yang telah membantu kami menyelenggarakan graduate program campaign kami. Um, ini sebenarnya program reguler kita kerjasama dengan UI dimulai dari tahun lalu. Harapannya kerjasama terus dengan UI untuk tahun-tahun selanjutnya. Terima kasih juga kepada teman-teman mahasiswa yang sudah hadir. Untuk saat ini, mari kita langsung aja ke presentasinya. Kalian untuk waktu dan tempat saya persilahkan. okay, thank you. Okay. Slide please. Ya. Is this it? Okay. Ya, langsung ke slide berikutnya. Jadi, selamat sore adik-adik semua, saudara sekalian. Ya, next slide aja. Sebelumnya, ya mungkin ada yang sudah pernah dengar Arup di Indonesia. Tadi di introduction video mungkin juga ada gambaran sedikit bahwa Arup itu adalah suatu consulting firm ya yang bergerak di segala bidang built environment. Jadi di video itu ada foto-foto suara saya kedengaran jelas ya? Can you hear me clearly? Kurang clear, Pak. Kurang? Iya. Agak jauh. Kurang clear? Okay. Iya, agak jauh. Sekarang Pak. udah sih, Pak. Is it better now? Yes. Okay. Right. Ya, jadi tadi di video itu banyak tokoh-tokoh di Arup ya, yang masih hidup maupun yang sudah ada gitu. So, di Arup, founder, ada Jack Zans, ada Michael Koch, dan banyak leader di Arup yang tersebar di seluruh dunia. Nah, sebelum itu saya intro. Nanti saya akan jelaskan lebih jauh apa sih itu Arup di Indonesia. Dan sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, nama saya Leon Wijaya, Associate Principal di Indonesia. Saya adalah satu dari 3 leader di Arup di Indonesia. Background saya structural engineer. I first joined the firm back in 1996. Gitu. Dan tadi Tateo Nakajima bilang opportunities to work around the world, bla bla dan sebagainya. Ya, hari ini saya kasih presentasi ini remotely, saya ada di Melbourne hari ini. So it's good to meet everybody today. Next slide. Bisa slide berikutnya. Oke, ya. Nah, jadi founder kami tadi philosopher turned engineer, ya, COVR gitu.
total design yang revolusi bagaimana cara mendesain suatu building atau suatu kota gitu ya secara total dari awal gitu, bersama-sama dengan semangat kerja sama. Nah, warisan beliau adalah shared value-nya ya. Jadi shared value ini tadi ada 6 key values yang kami pegang hingga sekarang. Sehingga sejak beliau, meskipun beliau sudah meninggal dan tidak ada lagi, tapi kami yang masih ada di firm ini meneruskan apa yang menjadi key values dari Sir Ovi Arab. Dan itu, go to next slide please. Sebelum ke key values-nya ini, sedikit introduction. Arab Indonesia adalah bagian dari Arab Group Global. Ya. Jadi secara total kami ada 89 kantor di 33 negara. Head office-nya di London, di situ pertama kali Sir Ov mendirikan office-nya. Turnover-nya tahun lalu sampai 1,9 miliar pound sterling secara total global. Dan kami ini tidak punya hutang gitu. Founded in 1946 sampai sekarang profitable terus ya, tiap tahun ada profitnya dan kami nggak punya hutang. Total staffnya ada 17.000 plus ya, dan Arab ini dimiliki oleh karyawannya sendiri gitu, karena waktu Sir Ov memberikan key speech-nya di tahun 70, sesudah itu dia dan Jack Zans dan partner lain itu menyerahkan saham-saham mereka sepenuhnya ke satu trust fund yang didirikan di London yang mewakili seluruh karyawannya. Nah, sehingga itulah Arab sampai hari ini tidak dimiliki oleh pihak lain, tidak ada pihak ketiga, pihak luar. 100% owned by the trust fund, 100% owned by the employees. Jadi kami bebas mau melakukan apa saja dengan hasil usaha dari Arab Group ini. Biasanya sebagian disimpan, sebagian diinvestasikan kembali dalam training, riset, dan sebagainya, dan sisanya dibagikan ke semua staff sebagai profit share. Semua kerja bersama-sama untuk kebaikan perusahaan. Ya. So next slide. Jadi what are the key values? Tadi disebutin satu-satu gantian tadi sama teman-teman di video. Quality of work nomor 1. Jadi project yang dilakukan oleh Arab itu harus quality in delivery dan quality in the deliverables gitu. Jadi mutu itu nomor 1. Yang kedua adalah total architecture atau sekarang total design. Jadi dalam melakukan pekerjaan kami sebagai consultant, baik itu design maupun advisory, kami intinya mengedepankan kerjasama dengan berbagai pihak gitu. Ya, jika kami sebagai konsultan dengan Canadian Electrical, ya kami tidak bisa buat solusi ME saja, tapi harus memiliki solusi secara keseluruhan bersama dengan stakeholder lain. Demikian juga bila kami menjadi city planner, harus mendengar masukan dari semua stakeholders dan seterusnya. Ketiga, human organization, organisasi yang mengedepankan manusia gitu. People is our most valuable resource. So we try to take care, look after our people. Yeah. Yang keempat, straight and honorable dealings. Dalam menjalankan bisnis harus mencari profit tentu, tapi dealingnya, transaksinya itu harus fair dan harus dilakukan dengan honor, dengan hormat. Jadi kami tidak menekan rekan-rekan kami gitu. Kita bekerja sama untuk menyelesaikan proyek dengan sebaik-baiknya. Yang kelima, social usefulness. Tadi ada teman-teman dari community development, kalau itu dari World Bank sampai ke NGO lokal gitu. Ya, jadi sebagai bagian dari key speech, key values ini, kami mengembalikan sebagian dari keuntungan kami ke komunitas. Lalu apa? Kami tidak memberi sumbangan, tapi berupa
layanan yang dapat kami berikan sesuai dengan profesi kami, gitu. Bentuknya bisa dalam peningkatan resilience di masyarakat atau dalam kondisi disaster recovery atau disaster management, gitu ya. Yang keenam adalah reasonable prosperity, kemakmuran bagi semua karyawan. Gitu. Tadi saya sempat bilang sedikit, sebagian profit itu dikembalikan kepada semua staff, siapapun dia, apapun posisinya, dimanapun dia berada di kantor mana, semua dapat. Gitu. Tentu ada cara perhitungannya, proporsinya bagaimana, sesuai dengan skill dan kemampuan masing-masing, tapi semua dapat, ya. Jadi semua kerja sama-sama, bekerja keras untuk kemajuan firm, dan maka fair kalau keuntungan itu dibagi sama-sama. Oke, next. Okay, so people is our most important asset, ya. Jadi di Arup kami tidak memandang latar belakang kamu, ya. Tadi Sir Ulf di video bilang, if you find a good people, then get him or her, gitu ya. You should hire him or her. We have to hire as many kinds of people, gitu ya. Jadi apapun latar belakangmu tidak masalah, ya. Kami treat everyone fairly, ya, dengan dignity and respect, gitu ya. Fair, honorable dealings, dan create environment yang bring the best skill to our work, gitu ya. Jadi mungkin Arup ini culture di kantornya ini cukup kondusif, ya, cukup bebas, gitu. Mungkin cukup unik, di mana jam kerja itu recommended, flexible working, hybrid working, gitu. Karena nggak ada absen, karena semua orang adalah pemilik, jadi nggak ada absen, tapi dituntut untuk bertanggung jawab, ya, karena semua sudah dewasa dan expected to be responsible, gitu. Oke, lalu sama satu lagi, Jakarta Office mungkin salah satu kantor di Australasia region yang rasio gender cowok ceweknya itu paling tinggi, paling equal, gitu, bagi kantor-kantor lain, which is very very good, gitu ya. Next slide. Oke, community engagement tadi sudah sempat disinggung juga, ada satu divisi sendiri, dan di Indonesia contohnya tahun lalu kami menyelesaikan program untuk mensupport pengembangan suatu tempat konservasi orangutan di Sumatera Utara. Dan tahun ini kami sedang mempersiapkan dukungan bagi beberapa NGO untuk peningkatan ketahanan gempa dari bangunan mungkin rumah tinggal atau sekolah yang rusak akibat Cianjur kemarin. Dan kembali dukungan Arup ini berupa professional service pro bono, ya, yang gratis, gitu, bagi lembaga yang menerima, tidak berupa uang, gitu. Mana tim juga akan terlibat dalam kegiatan-kegiatan ini. Nah, next slide. Lalu fokus kita sekarang adalah pada sustainability. Maka dalam memilih project, Arup ini agak pilih-pilih. Kalau terima project, nggak semua project yang datang ke kami itu kami ambil, kami lakukan, gitu. Tapi kami lihat dulu bagaimana manfaatnya, ya, what is the social usefulness, bagaimana contribute ke sustainability, does it shape a better world, gitu. Jadi salah satu panduannya adalah the 17 UN Sustainable Development Goal. Jadi kami biasanya menentukan minimal kalau satu proyek itu memenuhi 2 sampai 3 UN SDG, maka proyek itu worth untuk diambil dan dilaksanakan. Gitu, ya. Because we try to shape a better world by completing the project, not to make it a mess, gitu ya. Nah, sebagai contoh, kami pernah beberapa kali mundur dan
project yang ternyata involvementnya dengan energi kotor gitu, atau ada bermasalah dengan komunitas dan sebagainya. Next slide. Ya, dan fokus Arup secara global tahun lalu dan tahun ini juga tetap pada sustainable development, ya, net zero carbon, climate resilient world, circular zero waste economy. Dan di banyak negara, Arup adalah menjadi salah satu front runner di bidang sustainability ini. Di Australia misalnya, carbon content itu menjadi hal yang sangat penting, ya, how to minimize the carbon content of the project. Dan kami juga dalam melakukan perjalanan jarak jauh internasional dengan pesawat terbang, Arup juga have to pay carbon tax untuk offset what we spend in the travel gitu. And we try to use the more sustainable travel means if possible. Dan ya, we try to work dengan klien kita gitu untuk cari tahu apa sih sustainability pathway yang cocok untuk mereka, karena semuanya lain-lain ya. Indonesia sendiri masih cukup challenging dari yang kami alami, di mana private sector terutama belum begitu embrace mengenai sustainability, tapi ya kita coba dampingi dari awal gitu. Mungkin pelan-pelan akan semakin interesting, terutama jika insentif ekonominya lebih jelas gitu ya. Next slide. Oke, nah mungkin itu sekilas introduction mengenai Arup. Sebelum saya hand over ke teman-teman saya, mungkin ada sekilas project yang Arup Indonesia sedang lakukan saat ini di Indonesia. Mungkin yang menarik tadi, satu tadi Tan Yung Heng dari Singapore bicara soal underground structures, ya, yang transform our cities gitu. Kami sedang melakukan perencanaan MRT Jakarta fase 2A, yaitu section dari Harmoni sampai ke Mangga Besar. Ya, section paling challenging di Jakarta, deepest tunnel dan sebagainya. Lalu di gedung, di building ada Menara Astra yang sudah selesai di Sudirman, salah satu building tertinggi di Indonesia. Dan juga kami sudah menyelesaikan beberapa pekerjaan master planning terkait dengan ibu kota negara, dengan visi sustainable city, smart city, 5-minute city, dan yang semoga bisa dapat diwujudkan. Dan tentu ada berbagai proyek lain yang cukup menarik juga, tidak kalah menarik juga. Ya, mungkin saya serahkan ke rekan-rekan alumni UI untuk melanjutkan. Next slide, please. Oh, ada ini dulu. Ya, ini alamat kita di Jakarta, ya, di Talavera Office Tower, kantornya kayak begini. Timnya yang di kiri bawah itu, lot of young people. Di Arup Jakarta is one of the younger offices in Jakarta. Ya, kantornya ini nggak ada rooms ya, jadi open plan, semua bebas duduk di mana aja, booking dulu gitu. Ya, saya juga nggak punya ruangan, jadi kalau saya di hari-hari tertentu kalau saya lupa booking ya bisa nggak kebagian meja gitu. Ya, and we do fun stuff as well, I think. Coba next slide. Ya, work hard, play hard gitu ya. Di tahun lalu ada bikin kompetisi Lego untuk end of year message, dan semua di kantor ikut bikin, sampai anak-anak juga ikut bikin, ya. Dan hasilnya kita Legonya semua kami sumbangkan ke anak-anak di panti asuhan gitu, ya. So next slide. Kita juga ada team building, ada sport session, ini rombongan yang suka main badminton. Lalu next slide,
juga ada acara seru-seruan, Yuyadina, ada talent show, ternyata banyak bakat terpendam di Arup Indonesia. Yeah, it's really fun. And next slide. Ya, project highlights, ya terus aja. Next slide. Tadi saya udah sempat singgung soal Triade projects ya. So now I hand it over to rekan-rekan alumni UI. Mas Yustian, ada? Yes, Pak Leon. Halo. Oke, silakan Mas Yustian. Mungkin bisa sharing your work in Arup. Okay, thanks, Pak Leon. Yeah, maybe we'll do in bahasa Indonesia or in English ya? Maybe in bahasa ya, should be Boleh, okay. silakan. Ya, jadi terima kasih teman-teman semua. Perkenalan, saya Yustian Heri Suprapto. Ya, saya jadi di Arup itu jadi senior engineer, geotechnical engineer. Kebetulan dulu saya pas sarjana di UI, di Sipil UI, masuk 2004. Kemudian master saya ikut double degree ke Perancis yang 2009 sampai 11. Kemudian ambil doktor juga double degree juga sama Perancis juga dari UI juga tuh gitu. Jadi jadi kebetulan saya gabung Arup itu tahun 2021 bulan Juni. Nah langsung ada terjun ke pekerjaan di MRT Jakarta CP202 ya, tadi sudah dipaparkan sama Pak Leon ya. Nah, jadi terkait dari Harmoni sampai Mangga Besar gitu. Jadi kebetulan memang setuju ya kalau dari paparan Pak Leon bahwa itu challenging sekali gitu ya. Nanti akan saya paparkan setelahnya. Kemudian kalau selain MRT kita juga di Arup mengerjakan gedung ya, proyek gedung. Tadi ada beberapa gedung yang sudah kami kerjakan bersama gitu. Nah, nanti saya juga paparkan salah satu aja, jadi nggak usah semuanya gitu ya. Mungkin next slide Mbak Adina atau Mbak Sani. Ya, jadi untuk terkait MRT CP202, jadi ini data-datanya nih diambil dari websitenya MRTJ, jadi terbuka ya informasinya. Jadi memang ada 3 stasiun, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar. Kemudian ada sekitar 1,8 km untuk tunnelnya, total tunnelnya. Kemudian nanti di Harmoni itu sama seperti yang MRT sekarang kalau nggak salah, jadi ada 2 level aja. Nanti terowongannya tuh 1 level, jadi kanan kiri seperti yang sekarang sudah ada gitu ya. Nah, tapi nanti di stasiun Sawah Besar dan Mangga Besar ini terowongannya atas bawah gitu ya. Kemudian nanti ada 4 level galian gitu ya. Ada 4 level platform di situ yang notabene daerah Harmoni sampai Mangga Besar itu banyak bangunan bersejarah gitu ya, bangunan warisan budaya gitu ya. Kalau kita bisa, atau biasanya kita dalam term project itu kita bisa bilang heritage building gitu ya. Nah, kalau dari teman-teman sipil terutama yang yang ambil geoteknik gitu ya. Nah, ini kita akan berhadapan dengan namanya tanah sangat lunak ya, very soft soil gitu ya. Mungkin bisa di next slide-nya Bu Adina atau Mbak Sani. Nah, jadi memang daerah Jakarta bagian dari Harmoni sampai Mangga Besar ini kondisi tanah lunaknya itu cukup dalam ya. Kemudian kita juga satu sisi galian dalamnya sampai hampir 28 meter gitu ya. Kalau teman-teman lihat di daerah yang gambar yang atas ini ada di daerah Sawah Besar dan Mangga Besar, kemungkinan ini sketch tunnelnya dari MRT Jakarta ya. Itu kita lihat bisa sampai 27 meter, kalau di Harmoni hanya sekitar 16 meter gitu ya. Nah, itu kalau teman-teman lihat nanti ada stack tunnel, itu tunnelnya atas bawah, kalau Harmoni kanan kiri gitu ya. Nanti di Sawah Besar atas bawah. Seperti kalau teman-teman pernah ke main-main ke Eropa, atau misalnya ke Perancis gitu, ada beberapa layer gitu ya keretanya gitu. Nah, terus kemudian ini juga nanti ada linkway ya atau koridor, itu ada di bawahnya sungai. Nah, udah kurang nantang apa lagi tuh coba proyeknya gitu ya.
apa namanya? Jadi nomor poin ketiga tuh ya, underground passageway will be constructed below Ciliwung River, ya, crossing the busy road gitu ya. Jadi nanti akan ada nih challenge yang seperti ini gitu ya. Kemudian memang kita akan berhadapan dengan tadi poor soil condition, sorry itu type. Kemudian nanti dia ada beberapa metode lah untuk stabilisasinya seperti grouting gitu ya. Nah, kemudian ini tadi tantangan yang lain adalah adanya ada daerah bangunan-bangunan yang memang warisan budaya, dan itu tentunya harus sangat ketat sekali udah sangat ketat sekali, kurang efektif ya, sangat ketat ininya para kriteria untuk penurunan. Tentunya kalau kita teman-teman dari sipil kalau udah belajar galian dalam atau belajar excavation gitu ya, mungkin sama Prof. Joyo, nah itu akan tentunya akibat galian ini tentunya ada efek tuh terhadap bangunan sekitar. Nah, jadi ini yang perlu kita assess bareng-barang gitu ya. Karena nggak boleh kalau misalnya kita bikin galian dalam terus ada excessive deformation yang menyebabkan bangunan di sekitarnya malah jadi rusak, kan nggak boleh gitu ya. Nah, itulah kita di sini kita engineering lah desainnya seperti apa gitu ya, harus pasang apa di situ gitu ya. Entah pasang strating sementara, kemudian pasang jet grouting untuk stabilisasi tanah dasarnya, itu juga bisa. Ya, tentunya hal ini semua sudah kami pertimbangkan semuanya gitu ya. Jadi analisanya kalau teman-teman dari sipil mungkin kalau familiar dengan Plaksis gitu ya, atau sekarang kayaknya di UI adanya Midas ya. Nah, itu juga sama-sama finite element ya, untuk galian dalam juga bisa. Kemudian nanti juga pembangunan MRT ini juga nanti akan terintegrasi nih dengan moda transportasi yang lain yang di atasnya gitu ya. Jadi nanti ada di atasnya kan sekarang udah ada busway nih. Nah, nanti di bawahnya ada MRT ya. Nanti bisa terintegrasi dengan stasiun busway gitu. Jadi ya diharapkan memang semua moda transportasi di Jakarta kan terhubung gitu ya. Jadi biar keluar MRT bisa nyambung busway gitu ya, enak gitu. Kemudian dari sini juga dari kedalaman dinding, kemudian lebar stasiun. Kalau teman-teman lihat di sini ya, dari yang sekarang platform yang di Harmoni itu, kalau teman-teman lihat di situ lebarnya sekitar hampir 30 meter kalau nggak salah ya. Nah, itu nanti yang di sawah besar sama Mangga Besar itu lebih sedikit gitu, sekitar cuma 14-15 meter gitu. Nah, ini karena terbatasnya lahan ya di tempatnya. Kemudian ada challenge juga terkait land subsidence. Ini juga isu cukup lama ya dari Jakarta gitu ya. Karena ya itu solusinya bagaimana ya, kalau dari bisa dengan soil improvement ya, kemudian dinding penahan tanahnya didalamin gitu ya, untuk kita menghindari itu. Terus kemudian metode konstruksinya juga top down gitu. Jadi ya, semua ini ya lagi proses kita kerjakan gitu ya, desainnya kemudian ya kerjaan kalau di Jakarta kita juga disupport nih dari teman-teman dari Arup Singapura gitu ya, dan dari Arup New Zealand office gitu untuk review desain kami gitu. Jadi ini combine lah, ini gabung dengan teman-teman dari Arup Singapura juga gitu. Next mungkin slides-nya. Ya, ini salah satu building project ya. Kita pernah kerjain juga di Jakarta. Kalau teman-teman familiar nih, ini gabungan dari civil structure-nya bisa dengan ETAPS model ya. Kemudian kita dari tim Geo-nya, oke, kita desain fondasinya cukup atau enggak ya. Tergantung dari ground condition-nya ya. Kita harus juga cek dengan kondisi geologi kota Jakarta atau kota di mana aja, kan kita juga ada ya geological map di Indonesia ya. Jadi untuk assessment awal, kemudian nanti kita butuh soil investigation. Nah, ini kalau orang dari sipil mah udah ini ya, belajar ya sama siapa ya, mungkin sama Pak Erli Basan atau Prof. Tomilias mungkin ya sebelumnya. Kemudian kita setelah itu
orang struktur sudah oke desainnya, kita cek settlement-nya bagaimana gitu ya. Kalau namanya bangunan gedung itu kan kriteria settlement itu sangat penting gitu ya. Sudah diatur dengan dari SNI 8460 2017 gitu. Jadi kita memang sudah salah satu contohnya seperti ini aja. Jadi kalau kita lihat, settlement controlnya di tengah itu paling besar gitu ya. Kemudian di kanan kiri ya mungkin di surroundingnya, mungkin berat buildingnya ya memang terpusat di tengah. Jadi kelihatan itu ya, yang merah itu di paling dalam settlementnya. Tapi tentunya kalau sudah keluar seperti ini, artinya semua desain sudah memenuhi kriteria yang sudah disyaratkan oleh Code Indonesia gitu. Ini kalau misalnya contohnya nih di gedung ini kita pakai pondasinya di atas 35 meter nih gitu. Pakai pondasi dalam gitu ya. Ya teman-teman jangan lupa tuh ngitung daya dukung gitu ya. Sama siapa ya? Mungkin sama Prof. Joy juga ya atau Prof. Milias gitu. Jadi untuk retaining wall juga ada nih di sekeliling gedung gitu ya. Jadi ngitung juga tuh hitungan di wall ya gitu, retaining wall misalnya L shape atau cantilever di wall gitu ya. Nah itu jangan lupa di sini. Tapi nanti ya ini akan ada kerjasama nanti kalau ikut graduate program ada ininya juga sisi pelajarannya gitu ya yang dari program kita gitu. Mungkin dari saya itu Bu Adina ya. Makasih Pak Leon, thank you Pak Leon. Thank you Mas Yus. Ya. Next gantian deh, tadi cerita soal geotechnical engineering. Saya invite Mas Gandri nih, mungkin bisa cerita tentang master planning, transport planning. Gandri, silakan. Ya, terima kasih Pak Leon. Semoga suara saya terdengar dengan jelas ya. Halo, selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Gandri Ramadan Apriandito. Itu nama lengkapnya, cuman biasa dipanggil Gandri. Saat ini saya sudah menuju 3 tahun di Arup. Di sini saya sebagai transport planner atau perencana transportasi ya. Saya sendiri berada di tim yang berbeda dengan Pak Yus. Saya di tim Jakarta CPD atau Cities Planning and Design. Itu salah satu tim juga yang ada di Arup Jakarta Office. Di tim ini tuh ada transport planner, urban designer, environmental consultant, dan juga infrastructure engineer gitu. Kalau latar belakang saya lulusan teknik sipil, dulu di ITB sih, bukan di UI. Lalu melanjutkan master di ITS ya, Institute for Transport Studies, University of Leeds di Inggris. Selama perjalanan karir saya terlibat dalam berbagai proyek perencanaan transportasi, mulai dari BRT, integrasi transportasi, pengembangan mobilitas aktif seperti infrastruktur pejalan kaki dan sepeda, dan juga proyek-proyek seperti bagaimana kita bisa memastikan semua orang itu punya hak yang sama untuk bermobilitas, sehingga proses perencanaan itu sedari awal sudah melibatkan berbagai macam pemangku kepentingan, terutama usernya atau penggunanya. Mungkin bisa next slide Mbak Sani. Ini contoh proyek yang sedang saya kerjakan bersama Nabila Sekar Putri juga yang nanti akan memaparkan sesuatu, dan juga tim yang lain. Yang pertama di sebelah kiri bisa teman-teman lihat ini proyek UK PAC ya. PAC sendiri itu akronim dari Partnering for Accelerated Climate Transition. Jadi ini sebuah grant dari pemerintah Inggris. Di sini Arup bersama dengan Kota Kita, sebuah NGO di Solo, kami memberikan pendampingan teknis dengan sharing dan implementasi berbagai alternatif proses perencanaan yang melibatkan semua pengguna, termasuk diantaranya mereka yang sering termarginalkan, sering luput untuk dilibatkan ya, seperti perempuan, anak-anak, orang tua atau sepuh, dan juga kelompok disabilitas. Di sini teman-teman bisa lihat salah satu fotonya dalam satu workshop, ada seorang fasilitator yang mendampingi salah seorang pesertanya
namanya Pak Ahyani. Pak Ahyani ini kebetulan low vision ya. Jadi kita ingin tahu juga nih, Pak Ahyani itu dalam kasus ini di Semarang, dia origin atau destination-nya itu dari mana ke mana. Di sini kami membuat sebuah peta yang besar dengan kontur, sehingga Pak Ahyani yang low vision, dia punya partisipasi aktif juga, dan kita menyediakan platform untuk mereka untuk bisa tahu bagaimana kita bisa memberikan asistensi tersebut nanti kepada pemerintah Kota Semarang. Lalu gambar yang sebelah kanan di situ saya memberikan salah satu site visit kepada Dubes Inggris di Kota Lama sebagai salah satu pilot percontohan nanti yang akan kami lakukan di Semarang. Lalu lanjut ke gambar yang di sebelah kanan, itu adalah yang kedua, project dari ADB atau Asian Development Bank, di mana kami membantu tim dari Australia dan Hong Kong untuk studi transportasi di Timur Leste. Nah, di sini saya dan Sekar juga membantu melakukan assessment ya, pemetaan lewat GIS dan juga framework untuk prioritas investasi fasilitas angkutan umum di Timur Leste. Ke slide selanjutnya, Mbak Sani. Kalau ini proyek terdahulu yang pernah saya terlibat sebagai salah satu contoh cable car atau kereta gantung. Saya dulu terlibat sebagai project manager dan juga transport planner untuk pre-FS cable car ini di Malaysia. Ini sangat menarik karena multidisiplin, melibatkan tim master planning, advisory, dan juga pengalaman baru buat saya ya. Jadi tahu dengan lumayan detail terkait dengan spesifikasi teknis cable car itu sendiri, mulai dari jenisnya, kapasitasnya, dan juga bagaimana merencanakan cable car itu sendiri. Next slide, Mbak Sani. Selanjutnya ini proyek dari tahun lalu juga, saya memberikan dukungan kepada tim Singapura untuk proyek di Malaysia lagi. Jadi ada sebuah master plan untuk 3 pulau reklamasi di Penang, di Malaysia, dan Arup ditugaskan untuk mereview dan memberikan rekomendasi spesifik untuk perencanaan jaringan infrastruktur sepeda yang ada di sana. Gitu. Jadi itu contoh-contoh proyek yang tim dari Cities Planning and Design lakukan. Kami sering berkolaborasi tidak hanya di Jakarta, tapi juga secara regional dengan teman-teman di Malaysia, Singapura, dan juga Australia. Mungkin saya pause di situ dulu, Mbak Sani. Selanjutnya bisa lanjut ke sesi selanjutnya. Terima kasih. Thank you, Gandri. Next slide, please. Nah, gantian sekarang. Tadi senior engineer sama senior consultant yang alumni sama Gandri nggak ya, jadi sharing mengenai pengalamannya. Sekarang mungkin sharing dari dua rekan yang sedang menjalani graduate program saat ini. Ya, sebagai catatan dulu saya juga start Arup sebagai graduate gitu. Oke, sekarang saya masih ada di sini. Siapa dulu nih? Sekar dulu ya. Sekar, silakan ya, mungkin bisa sharing. Oke, terima kasih Pak Leon. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Nabila Sekar Putri, tapi biasa dipanggil Sekar sebenarnya. Saya adalah graduate transport planner, sitting under City Planning and Design Team. Jadi saya juga kebetulan bekerja di bawah Kak Gandri juga. Untuk background saya mengambil jurusan teknik sipil di ITB, bukan di UI, dan master di universitas yang sama juga. Dan saya sudah bekerja di Arup sekitar 1,5 tahun sejak September 2021. Dalam waktu singkat saya di Arup baru 1,5 tahun, tapi gratefully saya sudah bekerja dilibatkan di beberapa proyek. Termasuk dari strategic transport planning, lalu ada market research,
juga biasanya untuk railway project atau EV infrastructure di Indonesia. Lalu tadi yang udah dimention oleh Kak Gandhi juga mengenai perencanaan public transport di Timor Leste. Jadi kita mengembangkan dari awalnya sampai nanti mereka mengoperasikan jaringan angkutan umum tersebut. Lalu saya juga pernah involve di project master planning dan akhir-akhir ini karena saya cukup interest di bidang digital dan energi, saya juga terlibat di beberapa proyek pemilihan lokasi offshore wind farm di beberapa negara di dunia, biasanya mensupport kantor Hong Kong dan Australia. Lalu mengenai graduate programnya sendiri, tadi saya udah mention, saya bekerja di Arup dari September 2021 dan graduate programnya mulai di tahun 2022. Jadi durasi graduate program ini adalah sekitar 18 bulan sampai 2 tahun. Dan pada 2 bulan pertama, kami graduates bertemu sekitar 2 sampai 3 hari per minggu untuk mempelajari mengenai early careers di Arup, mengenai self-awareness, mengenai bisnis Arup sendiri dan juga klien. Lalu pada sebuah acara, kami benar-benar diberikan kesempatan untuk langsung berdiskusi dengan expert dari berbagai sektor di Australia region. Itu salah satu event yang menurut saya sangat amat berkesan bagi saya. Jadi expert Arup dari berbagai expertise itu dikumpulkan, disimpan di berbagai room yang berbeda, lalu kami diperbolehkan untuk memilih mau masuk ke breakout room yang mana, lalu kita bisa langsung ngobrol dengan expertnya, bisa dapat insight dan motivasi mengenai apa sih yang Arup sudah lakukan, apa sih yang dia atau expert ini lakukan, lalu mengenai apa sih yang bisa kita lakukan. Dan menurut saya itu sangat amat memberi motivasi lah, terutama bagi graduate seperti saya. Jadi sebenarnya graduate program ini so far memberi saya pemahaman mengenai Arup sendiri, mengenai expertise dan juga ekspektasi perusahaannya. Lalu selain itu program graduate ini telah memungkinkan saya juga untuk menambah teman juga, karena graduate program ini itu nggak cuma untuk Indonesia aja, tapi gabungan graduates dari Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Australia. Jadi sangat amat nambah teman dari orang yang kantor yang berbeda, yang jauh, tapi somehow terasa dekat aja gitu. Jadi let's say saya pernah mengerjakan sebuah project, lalu kayak kita yang di situ cukup struggle nih gimana ya cara ngerjainnya. Lalu saya ngelihat ada teman graduate saya yang involved di project similar di kantor yang berbeda. Tapi dengan mudah saya bisa langsung ngehubungin mereka, tinggal nanya, dan mereka kayak more than happy to help. Jadi menurut saya ini adalah satu dari berbagai hal yang menurut saya sangat amat menjadi benefit untuk join graduate program. So participating for me, participating di graduate program ini sangat berguna, terutama untuk transisi dari akademia to professional work. Mungkin itu aja, Pak Leon, dari saya. Thank you, Sekar. Sip. Wow, wonderful. Memang graduate program itu banyak teman. Teman saya juga masih banyak. Oke. Next, Rizka, mungkin bisa sharing pengalaman kamu ya, graduate engineer, tadi graduate consultant. Oke. Terima kasih Pak Leon. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Rizka Ramdiani. Saya alumni UI angkatan 2015 untuk S1-nya. Juga melanjutkan magister program di UI di tahun 2019. Saya di Arup itu graduate engineer, lebih tepatnya geotechnical engineer. Untuk projects, saya udah beberapa projects yang saya terlibat di dalamnya, mostly tentang MRT, deep excavation, seperti itu. Salah satunya juga di Singapura. Dan juga yang tadi disebutkan, dipaparkan oleh Pak Yustian, itu CP202, MRT. Untuk graduate program sendiri sebenarnya udah more or less di cover sama Nabila Sekar tadi. Mungkin mau nambahin, jadi di graduate program sendiri kita akan ada semacam
virtual session atau sesi virtual. Jadi kita akan bertemu dengan graduates lainnya di Australasia region, yaitu dari Malaysia, Singapura, Indonesia, Australia, termasuk New Zealand. Jadi di situ kita dikasih sesi pengenalan, terus tentang expertise-nya juga, dan kita juga dikasih di encourage untuk berdiskusi dengan antar graduates, bisa membahas tentang project-project atau tentang hal lainnya, entah itu early career atau progress karir kita mau seperti apa. Kita juga sebenarnya dikasih resource yang cukup banyak sebagai graduate engineer, itu disediakan oleh Arup. Salah satunya itu ada yang namanya Moodle, jadi kayak kita dikasih banyak resource tentang topik-topik yang ingin kita pelajari. Misalkan kita tertarik dengan deep excavation, di situ ada, ataupun tentang planning juga di sana ada. Kita juga di-encourage untuk ada program mentoring, itu jadi kita bisa dibilang memilih mentor untuk teman diskusi kita selama bekerja di Arup. Itu bisa dari mana aja, nggak harus dari Indonesia sendiri, mentornya bisa dari luar, entah itu UK, kantor dari UK atau dari luar, seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu mungkin untuk graduate program, Pak Leon. Terima kasih. Thank you, Rizka. Ya, mentorship itu ngobrolnya nggak cuma soal teknis kerjaan ya, apa aja kan, Rizka? Iya, itu bisa apa aja. Everything about Arup. Iya, betul. Okay, cool. Next, kayaknya masih ada slide deh. Tadi udah di-post. Oke, saya oper ke Adina, boleh? Untuk Graduate Connection. Terima kasih Pak Leon. Selamat siang teman-teman. Tadi udah dengarkan sedikit penjelasan mengenai Arup dari Pak Leon dan dari senior-senior mengenai pekerjaan di Arup, dan dari Sekar sama Eriska mengenai graduate program. Berikut saya paparkan mengenai apa sih graduate program itu. Nah, graduate program ini kita punya Arup punya program itu ada setiap tahun. Ini programnya berlangsung kurang lebih 18 bulan. Nah, belajarnya itu ada on job training, ada formal course juga, ada mentoringnya juga. Tadi seperti yang udah disampaikan sama Sekar dan Ersa. Next slide, please. Nah, ini pembelajaran yang tadi saya sebutkan, informal learning-nya itu biasanya terjun langsung ke project. Terus tadi juga disampaikan mengenai networking dengan beberapa kantor Arup yang lain, mentoring, dan juga ada self-reflection. Formal learning-nya sendiri itu biasanya join di dalam kelas, tapi sejauh ini join technical training-nya virtual, biasanya rame-rame juga. Dan ada juga effective skills training, jadi nggak hanya technical skills yang diajarin, tapi juga soft skills-nya. Next slide. Nah, kriteria apa sih yang sedang kita cari saat ini? Yang kita cari adalah graduates yang sudah pasti dengan background yang sesuai, mereka yang critical dan innovative thinkers. Yang ketiga yang passion dengan sustainable development selaras dengan goals-nya Arup. Yang keempat adalah mereka yang ingin cari tahu segala sesuatu dan ingin belajar terus dan mencoba hal baru, dan yang mudah beradaptasi dan menerima challenge. Next slide. Nah, untuk kriteria selanjutnya yang graduate program tahun ini, itu kita berharap kawan-kawan yang berada di tingkat terakhir yang akan lulus di tahun ini atau yang baru lulus di akhir 2022, atau mereka atau yang sudah lulus tapi
belum memiliki pengalaman lebih dari 12 bulan. Nah, di slide berikutnya, ini adalah roles yang sedang kita cari untuk join di graduate di tahun 2024. Ada beberapa roles, kurang lebih itu kita buka sekitar 14 lowongan, jadi ada 14 role yang kita cari untuk mengisi roles-roles di bawah ini. Next slide. Nah, untuk application-nya kita buka lewat Arup website. Itu nanti di slide Arup website tinggal di select yang ke career step. Nah, nanti di situ pilih yang early careers. Tinggal diisi formnya, nanti ada beberapa pertanyaan mengenai latar belakang, ada juga upload CV sama transkrip, dan beberapa pengalaman yang sudah dilaksanakan. Nanti ya, isinya berupa form sih, jadi ada sekitar 9 step yang harus diisi. Ini juga hanya dibuka sampai 31 Maret, jadi kalau teman-teman tertarik dan berminat, silakan langsung diklik websitenya untuk segera di-apply. Itu aja dari saya. Mungkin Pak Leon ada yang mau ditambahkan lagi sebelum masuk sesi tanya jawab. Thanks Adina, udah sih itu aja. Mungkin udah cukup sekian dulu introduction dan penjelasan dari Arup Indonesia khususnya. So basically kalau kamu join Arup, kamu nggak cuma join Arup Indonesia aja, but Arup Global Family itu. Ya di sini yang aktif di Arup itu kita sebut Arupian, yang sudah meninggalkan Arup itu dapat bonus. Ya, so thank you atas perhatiannya. Sekian dari kami. Saya kembalikan ke tim CDC. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Menati untuk pemaparannya dan juga tadi dari teman-teman dari Arup Indonesia. Terima kasih banyak untuk penjelasan yang sangat luar biasa. Tadi juga sudah sharing nih mengenai proyek apa saja yang dikerjakan gitu. Bervariasi sekali dan sangat menarik, dan semoga juga bisa jadi penambah pengetahuan untuk teman-teman di sini yang ikut join webinarnya nih. Baik, untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan teman-teman bisa langsung raise hand untuk bertanya secara langsung, atau teman-teman juga bisa menuliskan pertanyaannya di sesi chat, di kolom chat. Nanti kita akan bacakan untuk sesi pertanyaannya. Gitu. Mungkin boleh pertanyaannya seputar lebih spesifik ke teknikal, atau mungkin lebih ke program untuk program rekrutmennya dan lain sebagainya. Baik, sudah ada Kak Juan Fidel, udah raise hand nih. Boleh mungkin Kak Juan langsung open mic dan langsung bertanya secara langsung. Ya, baik. Sebelumnya apakah suaranya terdengar dengan jelas? Ya, sudah terdengar Kak. Ya, baik. Mungkin pertama-tama terima kasih sebelumnya Bapak-Bapak dan juga Kakak-Kakak untuk pemaparan materinya. Mungkin pertama-tama perkenalkan, nama saya Juan Fidel Pardani dari Teknik Sipil UI Angkatan 2019. Sebelumnya saya sangat antusias mendengarkan materi-materi yang tadi disampaikan, dan juga sebenarnya saya ingin cari tahu banyak sih mengenai Arup ini, karena mungkin kalau saya secara pribadi untuk mendapatkan informasi mengenai requirements Arup itu cukup sulit gitu. Jadi kesempatan ini menurut saya cukup berharga buat saya. Dan mungkin saya punya 3 pertanyaan yang ingin sudah saya pikirkan dari tadi. Yang pertama itu mengenai graduate development program ini, terutama ingin tahu mengenai requirement itu kira-kira apa aja sih yang dibutuhkan untuk bisa mendaftar gitu di graduate development, terutama mungkin kalau bisa lebih spesifik ke arah seperti GPA yang dipunya itu minimal berapa, mungkin courses yang udah diambil itu seperti apa, dan juga mungkin saya ingin tahu juga apakah memang ini Kak Juan sepertinya sedang, ya boleh diulangi tadi setelah GPA pertanyaannya apa selanjutnya Kak? Oh iya, mungkin kalau boleh tahu mungkin minimum GPA-nya berapa mungkin, atau mungkin courses yang sudah pernah diambil kira-kira apa, dan mungkin tadi saya juga melihat mostly kakak-kakak itu udah lulusan S2 ya, udah punya gelar magister gitu. Apakah memang ini open buat kita-kita yang masih
baru akan dapat bachelor gitu. Mungkin itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua, mungkin ingin tahu sebenarnya dari Arab sendiri itu membuka kayak semacam internship program nggak ya untuk mahasiswa-mahasiswa yang mungkin final year di teknik sipil gitu. Dan mungkin itu yang kedua, dan yang pertanyaan saya yang terakhir, mengenai graduate development program ini kan mungkin jangka waktunya itu sekitar 18 bulan sampai dengan 2 tahun ya. Dan mungkin kalau saya lihat berkaca dengan manajemen trainee ya, di banyak perusahaan itu kayak setelah lulus itu harus lanjut kerja lagi di sana. Dan saya ingin tahu kira-kira potensi buat mungkin mahasiswa baru lulus S1 ingin lanjut S2 dari Arab sendiri itu seperti apa ya? Apakah ada peluang untuk kita yang mungkin ingin melanjutkan karir belajar banyak lagi mungkin dengan ambil gelar S2 itu seperti apa? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Oke. Baik, terima kasih Kak Juan. Mungkin dari Pak Leon atau Mbak Adina, silakan Mbak. Oke, saya coba jawab dulu ya. Pertanyaan pertama untuk requirements gitu. Di graduate portal itu mestinya ada performance description-nya seperti apa. Tapi memang kalau dibaca nggak ada minimum GPA gitu ya. Terus courses apa aja yang mesti diperoleh itu juga nggak ada gitu. Mungkin tadi di video denger ya obrolannya siapa tuh tadi, lupa saya, yang di interview sama Jack Zans waktu dia apply. Yang diomongin malah bukan urusan detail pekerjaannya. Saya dulu waktu di interview sama Andy Wilkinson juga obrolannya kagak jelas gitu. Sekali nggak ngomongin soal structural engineering gitu. Jadi apa yang dilihat talent sama your passion gitu, your love on your work gitu ya, on your willingness to learn new stuff gitu ya, to expand your knowledge gitu. Jadi nggak ada kayak gitu-gitu. Justru interview is the main filter ya buat Arab gitu. Selesai S1 join Arab boleh. Saya dulu join Arab juga S1 ya. Teman-teman yang graduate program kemarin beberapa tahun terakhir juga cukup banyak yang S1. Malah sekarang ada 2 orang graduate engineer yang lagi leave dulu nih gitu, lagi lanjutin S2 gitu. Ada yang di ITB, ada yang di Singapura gitu. Temporary ada yang sudah selesai di Tokyo, balik lagi ke Arab di Indonesia. Bukan di Tokyo, di Hokkaido. Jadi kami nggak seperti program-program manajemen trainee lain ya, yang katakan kamu training 2 tahun, lalu kamu harus kerja di sini, wajib kerja di sini selama berapa, 5 tahun, 10 tahun gitu. Keluar harus ganti gitu. Kami nggak begitu gitu. Nggak ada kewajiban itu di kontrak, nggak ada. Tapi biasanya sih asal udah selesai graduate program, biasanya ketagihan gitu. Nggak usah dia apa-apain juga stay gitu. Kuliah lagi, S2 balik lagi gitu. Balik laginya mau ke Arab yang Indonesia boleh, mau Arab yang kantor lain juga boleh, asal ada. Kurang lebih seperti itu ya. Udah kejawab semua belum tuh tadi? Udah ya? Satu lagi mengenai program magang untuk mahasiswa yang magang, akhir. internship. Ya, internship dulu ada ya, sebelum pandemi dulu ada internship. Tiap tahun kita buka, beberapa tahun berturut-turut ada interns dari ITB, dan kebanyakan intern ini terus apply jadi graduate gitu. Nah, kemarin baru selesai pandemi, ya mudah-mudahan internship program ini bisa kita mulai lagi gitu ya. Oke. Gimana Kak Juan, apakah sudah terjawab semua pertanyaannya? Baik. Sepertinya freeze lagi nih koneksinya ya, kurang stabil.
Tapi semoga bisa menjawab pertanyaannya ya Kak Juan. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi, gimana Kak? Apakah sudah menjawab semuanya? Iya, sudah cukup menjawab Kak Mita. Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Semoga nanti bisa segera join ya. Tadi nggak ada minimal GPA-nya Pak ya. Baik, selanjutnya kita dapat pertanyaan dari kolom chat dari Mas Fahmi. Selamat siang Bapak Ibu, perkenalkan saya Fahmi, mahasiswa Teknik Sipil UI yang saat ini sedang di semester 8. Pertanyaan saya, apabila berkenan, mohon dijelaskan secara lebih detail, baik secara skop pekerjaan maupun job desk mengenai role graduate civil engineer. Terima kasih. Baik, silakan Pak Leon. Oke, graduate civil engineer itu posisinya posisi civil engineering umum gitu ya, terutama terkait dengan infrastruktur. Jadi kalau kamu tertarik dengan pekerjaan berbagai macam konstruksi sipil infra, baik itu jalan, jembatan, mungkin terowongan, water resources ya, sumber daya air dan sebagainya, silakan apply untuk posisi civil engineer tersebut, gitu. Ya, mungkin itu kira-kira. Oke, semoga Kak Fahmi kan nanti kalau ada pertanyaan lanjutan, mungkin ingin tahu lebih spesifiknya, silakan ya, bisa nanti kita akan sharing gitu ya. Mungkin nanti dari para graduate yang lain, jadi lebih spesifik ke teknikalnya. Baik, selanjutnya di sini ada Kak Andika yang sudah resign. Silakan Kak Andika, mungkin bisa open mic. Selamat siang, apakah suara saya terdengar jelas? Ya, sudah terdengar. Iya, sebelumnya terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Nama saya Andika, lulusan Teknik Sipil. Saya lulus tahun 2021. Pertanyaan saya, apakah tadi saya lihat ada maksimal 12 bulan ya bekerja di similar field. Sedangkan saya di sini kondisinya sudah bekerja kurang lebih 1 tahun lebih, tapi di field yang berbeda itu saya di kontraktor. Pertanyaannya, apakah masih ada kesempatan untuk teman-teman di sini juga yang mungkin pengalaman lebih dari 1 tahun, dan sekiranya apa sih yang masih perlu disiapkan untuk teman-teman di sini dari field-field yang berbeda, terutama misalnya di kontraktor untuk bisa masuk ke ARUP. Sekian itu saja pertanyaannya, terima kasih. Oke, Mas Andika, similar field itu maksud sebenarnya apa di disiplinnya ya, gitu. Jadi bukan di industrinya. Jadi misalnya kamu misalnya di bidang sipil gitu, dan kamu udah lebih dari 1 tahun, 1,5 tahun atau so gitu ya, di bidang kontraktor struktur misalnya, dan kamu mau apply sebagai graduate engineer di bidang sebagai structural engineer. Nah, itu similar field gitu, meskipun sub industrinya berbeda gitu ya, stakeholdernya berbeda, tapi bidangnya sama gitu. Tapi yang bukan similar field itu misalnya kamu S1-nya sipil gitu, kamu sekarang bekerjanya sebagai kontraktor sipil, kontraktor di bidang civil engineering gitu. Kerjaannya bikin segala macam lah gitu ya. Tapi kamu punya passion di bidang lain, misalnya misalnya sebagai transport planner gitu ya, dan kamu apply sebagai graduate untuk transport planner. Nah, itu kan sama-sama persyaratan akademisnya S1 teknik sipil atau setara dengan posisi. Tapi kamu nggak punya professional experience di bidang transport planning, gitu, ya. Di situ bisa dipertimbangkan, gitu, ya. Karena yaitu graduate program ini ditujukan bagi mereka yang benar-benar baru masuk ke dalam industri tersebut, gitu, ke dalam bidang tersebut, gitu. Kalau udah punya pengalaman lebih dari 1 tahun, ya, kalau mendekati 2 tahun, gitu, itu berarti udah ada experience. Tadi ARUP
kami itu ada grades gitu ya. Jadi ada grade 1 sampai 9. 9 itu paling atas gitu. Principles. Kalau graduate engineer itu grade 2 ya, benar-benar baru lulus nih. Kalau yang sudah ada pengalaman, kalau udah selesai graduate programnya ya 18 bulan atau sampai 2 tahun. Nah, kalau hasilnya memuaskan gitu ya, nah, kamu nanti habis itu dipromote jadi grade 3 gitu. Nah, mereka-mereka yang baru join kalau punya pengalaman di industri yang sama selama 2 tahun atau lebih gitu, itu biasanya kami rekrut sebagai grade 3. Jadi nggak melalui proses grade lagi. Karena udah terbentuk gitu ya. Kalau graduate ini benar-benar fresh clay gitu, supaya bisa dibentuk dari awal. Oke? Gimana Baik, Pak. Kak Andika? Apakah ada following question? Silakan. Iya, terima kasih Pak Leon atas jawabannya. Berarti memang mungkin masih ada kesempatan ya, karena memang banyak dari teman-teman saya yang join di sini juga udah punya pengalaman kurang setahun lebih, namun masih sangat tertarik nih Pak untuk masuk ke Arup gitu. Ya. Mungkin itu bisa mewakilkan jawabannya. Terima kasih ya Pak. Oke. Baik, terima kasih banyak juga Kak Andika untuk pertanyaannya. Selanjutnya ada Kak Dasi Agung yang sudah raise hand. Silakan Kak, mungkin bisa on cam dan juga tanya secara langsung. Baik, apa suara saya sudah terdengar? Ya, clear. Oke. Perkenalkan, nama saya Dasi Agung, panggilannya Agung. Pertanyaan lanjutan dari yang tentang graduate civil tadi. Kan kalau di UI itu ada departemennya Civil dan Environmental Engineering. Jadi tadi dibilang ada wastewater resources. Tapi kalau misalkan untuk lebih spesifiknya lagi, karena saya ada minat di life cycle of building, jadi apakah di Arup sendiri itu ada hal yang maksudnya apakah ada korelasi antara civil dan environment di Arup? Karena tadi cuma civil doang. Oke, terima kasih Pak. Maksudnya environmental engineering, Mas Agung? Iya, yang ke life cycle buildingnya Pak. Oh, building life cycle. Okay. Building life cycle is part of our service gitu ya. Dan building life cycle ini something that is very multidisciplinary. Jadi nggak cuman di bidang civil aja, tapi juga across disiplin. Ya, structures, building services, environmental, transport planning, dan sebagainya. Karena throughout the building life cycle, mulai dari konsep, design, construction, terus operation, repurposing, terus retrofitting, dan sebagainya, that's really cross-disciplinary. So you can enter from any discipline. Yeah, if you have interest in building life cycle, you can enter from any discipline. We don't have a specific requirement for that. Gitu. Civil sama environmental, if I'm talking about environmentally sustainable design, waktu kamu bilang environmental? Iya Pak, sustainability design. Okay. Nah, ESD ya, environmentally sustainable design gitu. Itu juga something that's very multidisciplinary ya. Di 3 lini bisnis kami, infra, building, sama CPD, semua saling overlap, khususnya untuk environmentally sustainable design. Ya, there's different aspect at different stage of the work of the project gitu. At every stage of the life cycle, involvementnya beda-beda, but everybody is involved gitu. Oke. Gimana Kak Agung? Apakah sudah cukup menjawab? Ya, udah ada gambarannya. Udah ada gambarannya ya. Kasih ya Pak. Ya. Ya, terima kasih juga Kak Agung untuk pertanyaannya. Selanjutnya kita ada pertanyaan dari kolom chat Pak, dari Kak Zavaria Bustami. Good afternoon, team. My name is Zavaria, recently graduate mechanical engineer.
My first question, could you elaborate more about mechanical engineer at Taro project? And the second question, I've seen in the past roles from LinkedIn that computational fluid dynamics (CFD) is desirable skill to have as a mechanical engineer. So how expensive is CFD used in your project? Okay, good question. Zakaria, it's good if you can turn on your camera and show your face when I try to answer your question. Ya, mungkin Zakaria bisa open mic atau on cam secara langsung nih. Ya, kameranya aja ya. Ya, sudah. Udah. Hi Zakaria. Okay, so role graduate mechanical engineer, yeah. It's a very broad role gitu, mechanical engineer. Tapi basically typical role dari graduate mechanical engineer adalah untuk support senior mechanical engineer, mostly in building services design. Gitu, ya. So it could be everything, like especially in HVAC, yeah. Mostly in HVAC. Maybe some in vertical transportation and maybe in utilities. Gitu, ya. Terus range of the building types can be quite diverse, mulai dari typical commercial building to data centers to underground station, which is very unique, gitu. Ya, dan masing-masing punya challenge sendiri-sendiri. Lalu ada pertanyaan mengenai CFD, ya. Yes, kalau we really keen with people who has CFD skills, ya. Especially in relation with mostly with the HVAC, with the VAC, gitu, ya. Ada CFD analysis untuk di dalam perencanaan data center, ya, to model the heat generated in the white space, gitu ya. Internal, ada external CFD juga buat studi how the smoke exhaust from multiple stack generators will affect the intake, etc. Gitu. How it will affect the intake buat fresh air dan sebagainya, gitu. And ada juga CFD untuk fire engineering, because this is very closely related to a specialist skill called fire engineering, ya, di mana CFD digunakan untuk performance-based fire engineering design, gitu. So there's a lot of these, and we want to grow that particular skill in our Indonesia office as well, gitu. Okay, does that answer the question? Yes, very extensively. Thank you. All right, cool. Thank you. Semoga terjawab ya Kak Zakaria untuk pertanyaannya. Selanjutnya kita masih ada pertanyaan dari Kak Fadilah. Ini pertanyaannya di kolom chat juga, Pak. Selamat siang Bapak Ibu, perkenalkan saya Dito, alumni Teknik Sipil UI Angkatan 2018. Ingin bertanya, beberapa minggu lalu saya daftar untuk graduate program 2024. Ketika saya mengisi form di bagian work permit, saya tidak dapat melanjutkan pengisian. Form menyatakan bahwa Australia program tersebut hanya untuk yang memiliki work permit di New Zealand dan Australia. Apakah graduate program 2024 ini sama dengan program yang saya daftar tersebut? Okay, this one I need Adina's help. Mas itu terima kasih pertanyaannya. Ini graduate programnya sama, tapi kemungkinan kamu apply-nya untuk yang di kantor Australia atau New Zealand. Sedangkan karena untuk bekerja di sana, sebenarnya pertanyaannya sama sih. Kalau di Indonesia juga akan ada pertanyaan apakah membutuhkan work permit untuk bekerja. Kalau kamu di Indonesia udah pasti kan nggak butuh. Sedangkan kalau kamu apply untuk Australia itu udah pasti membutuhkan work permit. Jadi saran saya di-apply lagi tapi pilih untuk yang Indonesia. Mudah-mudahan cukup menjawab sih. Baik, semoga Kak Dito nanti bisa apply ulang berarti ya? Iya, bisa apply untuk yang Indonesia.
Oke, semoga bisa menjawab Kak Tito. Selanjutnya ini adalah pertanyaan terakhir juga dari Kak Jonathan. Good afternoon, sir. My name is Jonathan. I'm graduate from NTUS Taiwan. Is the graduate opportunity only available for those who have internship experience? And I have submitted my application form. Will we expect the reply anytime soon? Yeah, you don't have to have internship experience, definitely. Ya, yang penting graduate gitu. Adina, maybe you can help about the reply. Ya, untuk yang the second one, ini kan graduate-nya kita masih buka sampai 31 Maret. Jadi kita masih dalam posisi ngumpulin semua applicants CV. Nanti setelah 31 Maret, di bulan April, Mei, kita mulai proses seleksi dan shortlisting untuk di-interview. Jadi kalau anytime soon, mungkin masih menunggu sampai closing dulu, baru ada kabar selanjutnya. Jadi seperti itu ya, kita tunggu dulu sampai batas waktunya habis dulu ya, Ya, sampai tanggal betul. 30 Maret, betul. Kita kasih kesempatan semua yang mau mulai. Oke, baik. Mungkin dari teman-teman apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya seputar teknikalnya atau mengenai rekrutmennya lagi. Silakan teman-teman. Apakah sudah cukup? Tadi juga sebetulnya pertanyaannya sudah sangat variatif ya, sangat mewakili ya. Ada yang sangat teknikal, ada mungkin yang lebih general umum gitu. Dengan demikian, berakhir sudah kegiatan webinar kita pada siang hari ini. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Arup Indonesia, terima kasih Pak Leon dan juga Mbak Dina, terima kasih banyak. Juga tadi teman-teman dari Arup Indonesia yang lain, terima kasih banyak. Tadi pemaparannya sangat inspiring sekali ya. Nanti juga teman-teman kalau untuk karir di Arup nanti bisa langsung menuju websitenya Arup di arup.com ya. Nanti di situ sudah ada bagian karirnya ya. Baik, terima kasih banyak. Saya Mita, pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.